ternyata apa, water pump aku itu nyetrum. Sepertinya airnya nyetrum ini. Halo, balik lagi di channel Bayu Bro. Nah, di konten kali ini aku sebagai penghobi ikan koi, jadwal bulanan itu seperti biasa ya, backwash chamber filter di kolam vet aku ini. Nah, selain membersihkan filter di dalam chamber, aku juga membersihkan water pump di kolam vet aku ini. Setelah membersihkan, aku coba runningkan water pump aku ini. Setelah aku cek, ternyata kabelnya ada yang robek ya, dan ini menyebabkan air di kolam vet aku ini sedikit nyetrum. Nah, kayak gini tuh sering terjadi ya, kabel water pump di kolam vet aku ini mudah ketarik sama ikan koi, jadi gampang ketas kabel itu atau gampang robek. Nah, di konten kali ini aku akan menggantikan water pump lama aku yang sedikit nyetrum, menggantikan water pump yang baru. Nah, untungnya sepertinya aku masih ada stok simpenan water pump ya. Nah, ini pengganti water pump yang tadi nyetrum itu. Nah, yang aku ganti ini Yamano WP106. Nah, langsung aja aku bakal mengganti water pump yang rusak dengan water pump yang baru ya. Kayak sepertinya untuk dibenahi juga nggak bisa sih, jadi langsung aja aku benerin. Yang aku pakai ini Yamano WP106, untuk power wattnya itu 85 watt ya, total lift 4 meter dengan output 4000 liter per jam. Masih baru. Ini adapternya, dapat 2 adapter ya buat tipe pemitaan. Nah, kalau WP106 ini kabelnya lebih tebal daripada WP105, jadi kemungkinan aman. Kalau sebagai penghobi di kolam vet kayak gini tuh juga aku saranin juga stok cadangan mesin water pump kayak gini ya. Jadi kalau tiba-tiba malam itu ada trouble di mesin, bisa langsung diganti. Atau kalau deket yang jual water pump sih nggak apa-apa, kalau yang jauh kan harus pesan online dulu atau ya intinya yang penting harus stok water pump kayak gini sih. Kalau aku sih yang penting di rumah itu sisa cadangan 1 gitu. Oke, gitu aja aku bakal aplikasikan atau pasangkan di kolam vet aku ini ya. Nah, untuk memasang aku cukup melepas pemitaan ini aja ya, nggak usah bongkar-bongkar ini lagi, karena paling cuma bongkar pipa ini aja, melepas pipanya aja. Pipa ini 3/4 kalau dipasang ini. Nah, benar kan dugaanku, ternyata kabelnya yang ini ketas. Nah, kalau udah kayak gini tuh biasanya nyetrum. Nah, untuk dibeneri juga sulit ya ini ya. Aku ini udah 3 tahun ini udah ganti kemungkinan 5 kali water pump sih, dan masalahnya juga sama, mesti kabelnya ini putus. Nah, ini kabelnya kurang lebih berapanya, 2 meter lah. Oh iya, ini belum tak pasang. Karet udah aku pasang semuanya ya, biar ngegrip di vet koi. Oh ya, ininya belum tak pasang, lupa. Sabar. Ini aku pakai adaptor penghubung
ke pipa 3/4. Ini harus pakai selang ini ya. Nah, cara mengaplikasikannya cukup ini aja. Nah, kalau udah kayak gini tinggal setting ke kolam fed. Nah, ini ketinggian, makanya aku potong sedikit dulu ini ya. Ini kurang lebih segini. Ini udah aku potong ya, jadi kemungkinan ukurannya pas. Nah, alhamdulillah pas. Nah, ini setelah running menggunakan Yamano WP106 menggantikan Yamano yang kemarin rusak ya. Nah, aku jalankan di kolam fed aku ini. Nah, ini video ini aku lanjutkan keesokan harinya karena kemarin selain badannya kurang fit, ketambah kemarin masih ada beberapa settingan pemipaan di kolam fed aku ini. Sampai tadi pagi pun masih ada air yang masih luber sedikit. Nah, ini alhamdulillah pagi ini sudah bisa aku atasi ya. Nah, ini output kolam fed aku ini chamber kedua ini menggunakan pipa kalau nggak salah 1/4 ya. Jadi sebelum menggunakan Yamano WP106 ini aku pernah pakai dengan kapasitas 6.000 liter per jam, dan yang terjadi di tong filter yang ke satu itu luber. Jadi maksimal setiap chamber ini aku harus memakai 3.000 liter per jam. Nah, makanya kemarin aku pakai Yamano WP105 itu aku bagi dua, yang di chamber ke satu ini sama yang ke sana. Tapi problemnya itu kabelnya sangat tipis ya, jadi mudah ditabrak-tabrak atau ditarik sama koi itu, jadi kabelnya mudah ketas atau putus gitu. Nah, ini ada beberapa settingan ketika aku menggunakan Yamano WP106 ini dengan 4.000 liter per jam. Itu yang pertama. Sebentar ya, aku coba matikan mesin aku dulu ini. Kalau matikan mesin aku tutup stop run ini dulu ya. Nah, kemarin udah aku runningkan WP106 ini, udah jalan, ternyata 5 menit setelah running airnya luber lewat sini. Ini sampai masih ada basah ya bawah ini. Nah, terus aku sebenarnya yang jadi masalah itu karena lubang output di tong filter ke satu ini kecil ya. Nah, daripada aku harus merubah ini, nah aku coba akalin, aku lubangin kasih T itu ya, tambungan T itu untuk air keluar lagi ya, jadi bisa jadi fungsi arus kolam fed aku ini untuk arus biar airnya muter ke sana. Nah, setelah aku coba setting dengan menambahkan T itu untuk output lubang arus itu, alhamdulillah sudah tidak luber lagi. Nah, tips juga ini ketika setting kolam kayak gini itu hati-hati ya, karena koi itu mudah kaget. Jadi khususnya ketika beberapa hari ini aku setting di kolam,
selain aku puasain juga hati-hati, aku juga tahu kondisi ikan aku hari ini seperti apa, jadi takutnya kalau kaget, stres, nah itu bahaya. Kurang lebih 1 hari setelah running, ya sebenarnya kalau fungsi semakin besar water pumpnya itu juga putarannya semakin cepat ya, jadi lebih bagus di kolam vet aku ini. Nah, ini coba aku nyalakan kembali ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya ketika running menggunakan Yamano WP106 ini dengan daya 85 watt, output 4000 liter per jam. Sebenarnya aku nggak suka sih kalau kolam vet aku ini airnya terlalu deras, maksudnya beriak kayak gini, jadi mengganggu pandangan aku ketika ngasih makan atau sekedar santai melihat koi di kolam vet aku ini. Tapi ya untuk sementara apa-apa wis, nanti bisa aku setting lagi lubang output pemipaan ini. Nah, itulah sedikit review mengenai Yamano WP06 ini menggantikan water pump yang sebelumnya aku pakai ya. Segitu aja teman-teman, terima kasih yang udah nonton review mengenai water pump baru aku ini. Jangan lupa klik tombol like, komentar, dan share ya. Dan terima kasih juga teman-teman yang udah subscribe di channel Bayu Pro. Ditunggu konten berikutnya ya. Terima kasih.